Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Prasetya Fikri Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 051704908. Kali ini kita akan mengerjakan terkait dengan tugas 3 basis data. Dan untuk tugas pada kali ini kita memiliki 2 item, yaitu yang pertama adalah tentang query transaction, lalu yang kedua adalah terkait dengan replication. Dan untuk sekarang kita akan mengerjakan terlebih dahulu terkait dengan query transaction. Jadi di query transaction sendiri kita nantinya akan mendemokan tentang 4 komen, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Dan kita nanti akan memberikan contoh masing-masing dari setiap komennya. Tanpa berlama-lama kita langsung coba untuk demokan tentang komen commit. Di sini saya sudah memiliki database rumah sakit yang telah kita buat pada tugas 2 di minggu lalu. Jadi di sini saya akan langsung membuat untuk perintah commit ya. Jadi untuk membuat query transaction sendiri, teman-teman bisa mengakses database rumah sakit, lalu bisa pilih di bagian routines. Di sini kita langsung create new routines. Kita besarkan dulu window-nya. Dan di sini kita akan berikan nama rutinnya, yaitu contohnya adalah commit 1. Tipenya prosedur. Untuk parameter kita hilangkan saja. Jadi di routine commit ini kita akan membuat script query transaction ya, dimana nantinya commit ini berfungsi jika perubahan yang kita pakai di query transaction itu ingin disimpan ke dalam database kita. Jadi jika tidak ada komen commit yang ada di query kita, itu nantinya perubahan tidak akan tersimpan. Untuk membedakannya bisa kita langsung demokan. Di sini kita buat scriptnya terlebih dahulu. Di contoh commit kita kali ini saya akan demokan untuk mengupdate dari nama salah satu pasien kita ya. Oke, di sini kita sudah punya script transaction ya, query transaction, dan kurang lebih untuk query-nya seperti ini dulu tanpa commit. Jadi nantinya kita akan coba panggil routine commit ini dan kita lihat perbedaannya seperti apa. Di sini saya lupa tambahkan data. Oke, di sini kita langsung save di Go. Kita punya error di sini adalah oh ya, di sini belum ada. Oke. Prosedur tentang commit 1 sudah kita buat. Selanjutnya bisa kita jalankan. Kita bisa jalankan menggunakan perintah call. Lalu kita berikan nama dari prosedur kita. Di sini prosedur kita tadi namanya adalah commit 1. Kita panggil. Lalu ketika kita jalankan, ya, di sini nama pasien dari ID pasien 2 itu sudah benar berubah menjadi RD, tapi karena kita tidak memberikan perintah commit, maka perubahan ini akan hilang begitu kita berpindah ke tabel pasien. Ya, jadi di sini rekan-rekan bisa lihat di sini sudah terupdate menjadi RD, namun jika kita lihat di data masternya itu tidak terjadi apa-apa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba jika kita tambahkan perintah commit di sini. Lalu kita go dan kita
coba untuk jalankan lagi. Nah, di sini sudah sukses. Nama pasiennya berubah seperti tadi, Ardi. Dan jika kita berpindah ke master pasien, di sini juga terupdate menjadi Ardi. Jadi itu adalah salah satu fungsi commit. Jadi query transaction itu tidak langsung merubah apa yang ada di database kita, tapi dia memerlukan commit agar perubahan yang kita inginkan itu tersimpan di master data kita. Oke, saya rasa untuk commit cukup, dan selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian rollback. Kita masih gunakan script yang sama, hanya saja ini untuk routine name-nya kita ganti menjadi rollback 1. Jadi untuk rollback sendiri, teman-teman, rollback ini adalah perintah yang berfungsi untuk menggugurkan atau mengabaikan perintah SQL yang ada di atas rollback sendiri. Jadi apabila saya berikan di sini command rollback dan saya pindahkan commit ini ada di sini, sebenarnya sama saja ya. Jadi walaupun di sini kita sudah terdapat perintah commit, namun apabila sebelum ada perintah commit terdapat perintah rollback, maka seluruh script query yang ada di atas ini, script SQL ini akan diabaikan oleh SQL. Jadi kita tidak akan menyimpan atau merubah data apapun di dalam case ini ya, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa langsung coba saja. Seharusnya tadi sebelum kita tambahkan rollback, nama pasiennya berubah menjadi Ardi. Tapi ini kita coba ganti lagi menjadi misalnya Angel. Masih sama untuk ID pasien 2. Kita go. Oke, sudah dimodified. Lalu kita bisa coba panggil lagi routine-nya. Rollback 1. Seperti ini. Langsung kita go. Ya. Bisa dilihat nama pasien untuk ID 2 itu masih tetap Ardi. Padahal tadi kita di routine sudah membuat bahwa ID 2 harusnya berubah menjadi Angel. Namun karena ada statement atau perintah rollback tadi, semua kode yang ada di atas rollback diabaikan. Sehingga data yang disimpan itu tidak memiliki perubahan apapun. Oke. Saya kira untuk rollback cukup, kita bisa lanjut terkait dengan checkpoint. Jadi checkpoint ini berfungsi sebagai titik simpan sementara yang dimana ketika program itu gagal, itu program tidak perlu dijalankan kembali mulai dari awal, tapi bisa dijalankan atau dimulai lagi dari checkpoint terakhir yang disimpan. Jadi untuk case-nya sendiri di sini kita masih gunakan script yang sama. Ini kita ubah dulu menjadi checkpoint 1. Ini misalkan di sini masih sama update, hanya saja di sini kita tambah checkpoint, save point, lalu kita namakan itu adalah poin pertama atau checkpoint pertama. Lalu di sini misalkan kita ubah juga untuk pasien dengan nomor 1 itu menjadi Arma. Hanya saja di sini kita berikan rollback to save point P1. Jadi nanti ketika script atau SQL-nya menjalankan kode yang ada di nomor 8, dia tidak perlu menjalankannya lagi dari awal, tapi dia akan menjalankan mulai dari save point P1 seperti itu. Lalu di sini kita juga tambahkan untuk ID ketiga itu menjadi Faisa. Seperti ini. Sehingga hasil dari script ini nantinya adalah untuk ID pasien nomor 2 nantinya akan berubah menjadi Angel,
karena ini Angel kita bisa jadi Gita. Nantinya untuk pasien nomor 2 ini akan berubah menjadi Gita namanya. Dan untuk yang nomor 1, karena di bawah komen nomor 7 ini terdapat rollback, maka perintah nomor 7 ini akan diabaikan. Seperti itu. Dan nanti dia akan menjalankan save point atau checkpoint dari P1 dan lalu lanjut menjalankan perintah untuk baris nomor 10, yaitu mengganti nama pasien 3 menjadi Faisal, lalu di commit dan selesai. Seperti itu. Kita bisa coba save dulu dan kita coba praktekkan. Akan panggil call checkpoint 1 seperti ini, tago. Seperti ini sudah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pasien nomor 2 itu akan berubah karena di situ kita menyimpannya sebagai checkpoint di P1 menjadi Gita, dan di sini sudah berubah. Namun untuk ID pasien nomor 1 itu tidak berubah menjadi Arma karena di situ terdapat rollback yang menjalankan komen di P1. Lalu untuk pasien nomor 3 ini juga terupdate menjadi Faisal karena setelah perintah ini terdapat commit, yang artinya perubahan itu akan disimpan di master data kita. Seperti itu. Oke, untuk commit, rollback, dan juga checkpoint kita sudah lakukan semua. Selanjutnya kita bisa gunakan atau kita coba trigger. Jadi di tabel rumah sakit sendiri, saya sudah membuat tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Jadi untuk tabel obat sendiri, di sini terdapat data-data obat, lengkap mulai dari kode, nama, harga, dan juga stok yang tersedia. Untuk transaksi obat sendiri, ini akan menampung obat yang kita berikan kepada pasien. Dan nantinya trigger ini berfungsi untuk otomatis mengurangi stok yang tersedia di tabel obat tadi dan ketika terdapat transaksi obat yang kita baru masukkan. Seperti itu. Oke, kita coba untuk membuat trigger. Jadi teman-teman bisa balik ke database-nya, lalu bisa ke trigger, kita buat baru. Sini kita bisa namakan triggernya adalah penjualan obat. Lalu tabelnya kita pilih tabel transaksi obat. Dan di sini kita pilih temnya adalah after transaksi obat itu ditambahkan atau after data transaksi obat itu ditambahkan, eventnya insert, lalu definitionnya kita bisa tambahkan query-nya. Jadi misalkan update tabel obat, set stok dari obat itu sendiri, kita kurangi dengan new jumlah obatnya yang diberikan kepada pasien, lalu kita update where ID obat sama dengan new ID obat. Jadi nantinya ketika ada data baru yang masuk di transaksi obat, maka nanti triggernya akan menjalankan update di tabel obat dengan melakukan perubahan di bagian stok. Stok ini dikurangi dengan jumlah obat yang ada di transaksi obat berdasarkan ID obat yang diambil. Seperti itu. Di sini kita bisa save. Oke, di sini ada error swallow jumlah obat in new. Oke, sepertinya kita ada yang salah. Kita coba lihat lagi isi dari tabelnya. Oh ya, di sini hanya jumlah saja. Oke, kita go. Oke, sudah terbuat triggernya.
Selanjutnya kita akan coba untuk masukkan data ke tabel transaksi obat. Kita bisa ke transaksi obat, lalu kita insert. Ini kita pilih di passion-nya kita, ID obatnya 2. Sebelumnya kita bisa lihat di sini tabel obat untuk ID 2 yaitu amoxicillin, stoknya adalah 10. Ini kita bisa ambil 5. Misalkan kita kasih ke Gita 5, setelah harganya adalah 15.000 dikali 4 atau 60.000. Lalu kita goyah. Simpan. Oke, di sini sudah tersimpan. Jika kita lihat lagi, di sini juga sudah muncul jumlah obatnya adalah 5. Nah, harusnya di sini di tabel obat tadinya dia stoknya 10, karena kita ambil 5 untuk kita, maka dia harusnya tersisa 5. Di sini coba kita refresh. Ya, di sini stoknya berkurang. Jadi seperti itu untuk trigger teman-teman. Dan ya, karena ini sudah sukses, sudah berjalan, saya pikir cukup untuk query transaction. Lalu selanjutnya kita akan langsung berpindah ke tugas terkait dengan replication. Di sini saya sudah membuat satu VM yaitu Ubuntu. Dan di sini juga sudah saya install untuk MySQL database-nya. Ya, di sini sudah ada juga. Nah, jadi kita akan pertama-tama sebelum kita buat replication-nya atau kita setting replication-nya, kita akan coba export data atau database rumah sakit ini dan kita import di database yang ada di virtual machine ini. Caranya kita ke database, lalu kita ke export, formatnya SQL. Oke. Ini kita pindahkan. Oke, sudah kita pindahkan di share folder dari virtual machine ini. Folder location. Kita ke mount, share. Oke, di sini sudah ada SQL yang kita ekspor tadi. Kita bisa new dulu. Nama database-nya kita samakan yaitu rumah sakit. Oke, sudah kita create. Kita bisa import di sini. Kita ke komputer, lalu kita ke mount, share, dan kita masukkan filenya. Kita import. Kolom betul. Oke, sepertinya ada error. Kita coba hapus dulu untuk prosedur checkpointnya. Baru kita coba ekspor lagi. Save. Oke, kita share lagi. Kita replace. Oke, sudah ter-replace. Kita coba impor lagi dari VM-nya. Oke, sudah kita impor. Masih loading. Oke, import has been successfully finished. Dan kita sudah punya dua database yang sama beserta isi-isinya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan setting untuk di masternya. Kita jadikan host ini sebagai master. Kita pergi ke phpMyAdmin, ke home, lalu kita bisa pilih replication. Pilih kita configure. Dan untuk opsinya, modenya kita pilih ignore all database, dan kita akan replicate rumah sakit. Ini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita akan setting di XMPP-nya. Ini di XMPP si hostnya ya. Kita tambahkan di sini di paling akhir di section MySQLD di sini. Jadi pastikan yang kita paste tadi sama di section MySQLD di baris terakhir gitu. Lalu kita save.
Kita restart. Oke, MySQL service sudah running. Lalu kita klik go. Ya, di sini sudah sukses. The server is configured as primary in replication process. Artinya host ini sudah menjadi master dari phpMyAdmin itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat replication user yang nantinya digunakan oleh secondary replication-nya untuk bisa connect ke master ini. Jadi teman-teman bisa login mengarah ke user accounts, lalu add user accounts. Di sini saya akan membuat nama usernya adalah replicate server. Dan untuk hostname-nya sendiri, saya akan menggunakan IP address dari Linux, dari Ubuntu. Di sini IP address-nya adalah 1.6. Nah, untuk password-nya, oke. Nah, untuk privilege-nya sendiri, teman-teman, jadi untuk replication user itu kita hanya memilih 2 privilege, yaitu replication client dan juga replication slave. Gitu. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa go. Oke, sudah dibuat. Yang artinya kita bisa pakai user replicate server ini untuk connect MySQL dari Linux ke host Windows ini. Oke, yang ini kita sudah selesai setting, lalu kita bisa setting yang di Ubuntu-nya ya. Oke, di sini kita ke kita bisa ke phpMyAdmin. Lalu kita pergi ke replication. Saya besarkan dulu. Kita replication. Lalu kita pilih yang configure replica replication. Nah, di sini kita harus setting server ID dari si ininya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa arahin. Ini kita stop all dulu di SMPP-nya. Kita tunggu sampai mereka stop semua. Lalu kita bisa pilih configure. Sini kita buka di operation lamp. Kita bisa ke phpMyAdmin terlebih dahulu. Lalu kita edit di bagian my.mysql.configuration. Nah, di sini kita tambahkan server ID-nya ya. Nah, ini kita ganti sesuai dengan yang ada di sini. Itu 1764 2559 22. Oke. Lalu kita save. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman yang harus kita setting, yaitu adalah config arbitrary ya, karena nanti jika tidak kita config itu akan error. Atau mungkin kita bisa start dulu mungkin ya untuk tahu errornya seperti apa. Oke, di sini MySQL sudah running. Kita bisa lanjutkan lagi. Di sini username-nya sama yang seperti yang kita buat di sini ya. Itu replicate svr. Password-nya yang sudah kita buat tadi. Lalu host-nya adalah IP dari si komputer Windows-nya ya, teman-teman. Lalu untuk port-nya default saja. Lalu saya go. Ya, di sini ada error. Please enable config allow arbitrary server. Jika teman-teman punya error seperti ini, teman-teman bisa ikutin saya. Sini kita keluar dulu, lalu kita arahkan ke, sebentar saya lupa, cd phpMyAdmin. Oke,
Oke, di sini adalah kita edit file config include php. Di sini kita tambahkan di barisan paling bawah itu config allow arbitrary server. Jangan sampai timbul ya teman-teman. Diusahakan jangan sampai tipe arbitrary. Di sini hampir tipe nih. Arbitrary server. Oke. Yes. Oke, kita restart lagi untuk XAMPP dan MySQL-nya. Kita tunggu dulu. Oke, MySQL sudah jalan. Saya menyalakan Apache-nya. Apache juga sudah jalan. Tunggu Pro FTPD-nya. Oke, sudah jalan semua. Kita bisa refresh. Dan di sini ketika kita ini pilih configure, pasti server ID-nya berbeda. Di sini teman-teman juga perlu setting lagi. Ini teman-teman perlu sesuaikan lagi untuk server ID-nya karena setiap detik dia bisa berbeda. 1764 256 209. Pastikan sudah sama. Jika sudah, kita save. Di sini kita isi lagi, yaitu tadi usernya adalah replicate server. Passwordnya, hostnya adalah IP 6. Kita bisa go. Unable to connect to primary. It's not allowed to connect to this MariaDB. Oh, sorry, saya salah. Sini IP saya adalah IP saya adalah 1.3. Kita coba ulangi lagi. Ya, kita harus setting lagi. Kelewatan. Oh ya, server ID 17642562991. Oke, kita masukkan lagi passwordnya. Hostnya adalah 1.3. Pastikan ini benar ya teman-teman. Kita coba go. Ya, di sini primary server change successfully to 168.1.3 yang artinya ini sudah berhasil. Oke, kita refresh. Not running. Kita seperti ini. Si replikanya kita full start. Oke, replication started successfully. Kita lihat status slave IO state-nya adalah waiting for master to send event. Kalau kita pergi ke database rumah sakit, di sini sudah ada status replication-nya nyala. Nah, kalau kita lihat di sini juga, di bagian sini, database, nah, sini juga sudah replicated, yang artinya antara host dengan server replika itu sudah tersambung. Dan jika kita coba untuk tambahkan satu data ya, misalnya satu data administrator, kita lihat di sini. Di sini untuk datanya masih sama ya, ada 6 admin. Kemudian kita coba tambahkan satu admin di bagian masternya. Misalkan nama adminnya adalah Hafiz. Lalu untuk waktu jaganya adalah Senin siang. Lalu kita go.
Sini sudah muncul di master, sudah terdapat nama admin Hafiz Senin siang untuk waktu jaganya. Lalu bisa dilihat di sini sebelum kita refresh di bagian replikanya itu belum muncul. Tapi jika kita refresh, ya langsung otomatis muncul dan langsung otomatis terreplika data yang ada di master dengan data yang di replication server. Hai. Mungkin saya kira cukup untuk tugas kali ini dan semoga teman-teman bisa mengikuti tugas ini dengan lancar dan baik. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.